warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas penyakit anemia loh. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu penyakit anemia? Yap, benar banget. Penyakit anemia yang secara awam itu dikenal dengan penyakit kurang darah merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan kadar hemoglobin di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sehingga kebutuhan oksigen di dalam jaringan tidak dapat terpenuhi. Setelah kita tahu apa itu anemia, kita juga harus tahu apa sih gejala-gejala yang terjadi ketika kita mengalami anemia. Yang pertama dan yang paling utama, gejalanya adalah kelelahan. Kenapa saat kita anemia mengalami kelelahan? Karena saat tubuh kita kekurangan hemoglobin, otomatis tubuh kita juga kekurangan oksigen. Jadi, jantung bekerja lebih keras lagi untuk mengalirkan darah merah yang beroksigen ke seluruh tubuh. Jadi, tubuh kita lebih cepat merasa kelelahan. Nah, gejala kedua dari penyakit anemia adalah kulit pucat, karena hemoglobin adalah pemberi warna merah pada darah. Jika seseorang mengalami anemia, kita bisa lihat tuh pada wajah, bibir bagian dalam, dan gusi itu terlihat lebih pucat. Bisa juga kita lihat pada kelopak mata bawah, punggung kuku. Jika pucatnya terdapat pada kulit tubuh, nah itu biasanya anemianya sudah sedang sampai berat. Gejala ketiga dari penyakit anemia adalah pusing dan sakit kepala. Biasanya seseorang yang mengalami penyakit anemia ketika berdiri dari duduk atau berbaring itu merasakan pusing atau keliangan gitu karena tubuh kekurangan hemoglobin. Hemoglobin itu kan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi oksigen itu tidak sampai ke otak. Juga pembuluh darah di otak itu bisa bengkak dan menekan bagian lainnya. Kenapa itu bisa menyebabkan sakit kepala atau pusing? Gejala keempat dari penyakit anemia adalah sesak nafas. Ketika tubuh kita kekurangan hemoglobin, otomatis tubuh kita juga kekurangan oksigen. Jadi, laju pernafasan kita itu meningkat, sehingga paru-paru bekerja lebih keras dan menyebabkan dada kita merasa sesak. Nah, gejala kelima dari penyakit anemia adalah jantung berdebar. Ketika tubuh kita kekurangan hemoglobin, jantung itu bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah yang beroksigen ke seluruh tubuh. Sehingga jantung itu berdetak lebih cepat dan kencang untuk memompa oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab penyakit anemia. Yang pertama, kehilangan darah yang bisa berupa mimisan, BAB berdarah, batuk darah, gusi berdarah, dan menstruasi yang berlebihan. Yang kedua, berkurangnya produksi sel darah merah pada sumsum tulang. Apabila terjadi gangguan pada sumsum tulang, seperti pada anemia aplastik, leukemia, dan penyebaran sel tumor yang ganas, maka akan terjadi penurunan produksi sel darah yang akan menimbulkan penyakit anemia. Yang ketiga, meningkatnya destruksi atau pemecahan sel darah merah atau disebut anemia hemolitik. Anemia hemolitik bisa terjadi akibat penyakit autoimun seperti pada penyakit lupus yang diderita oleh seorang pasien. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis anemia berdasarkan penyebab. Nah, jadi jenis-jenis anemia ini tuh ada 4. Yang pertama, anemia akibat perdarahan. Yang kedua ada anemia gizi, biasanya itu kekurangan defisiensi besi, asam folat, dan vitamin B12. Nah, pada anemia defisiensi besi terdapat penurunan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Nah, untuk kronik zat besi sendiri itu terjadi gangguan dalam pembentukan hemoglobin. Terus selanjutnya ada radang kronik, zat besi tidak dapat digunakan karena proses radang terjadi menghambat menggunakan zat besi untuk
bentuk hemoglobin. Nah, anemia ini tuh terjadi pada mengalami penyakit atau peradangan. Terus yang ketiga ada anemia penyakit kronik yang biasanya tuh terinfeksi oleh virus HIV atau anemia yang penyakit rematik gitu. Yang keempat ada anemia penyakit kegagalan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab dari penyakit anemia. Yang pertama, diakibatkan dari diet atau makanan yang kita konsumsi kurang seimbang. Jadi, kita bisa kekurangan zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Lalu yang kedua, jika penderita mengalami gangguan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan gangguan pada penyerapan gizi dari makanan. Nah, yang ketiga, pada saat penderita mengalami kehilangan darah pada saat operasi, kecelakaan, pendarahan melalui kulit dan saluran kemih, lalu pendarahan melalui alat genital. Lalu yang keempat, jika penderita mempunyai penyakit infeksi atau radang kronik seperti penyakit kanker, jantung, diabetes, infeksi HIV/AIDS, lupus, dan penyakit lainnya. Yang terakhir, jika penderita mempunyai keluarga yang mempunyai riwayat anemia akibat dari kelainan genetik seperti penyakit talasemia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pencegahan anemia dan pengobatan anemia. Kita ke pencegahan dulu ya. Nah, untuk pencegahan anemia gizi itu dapat dilakukan dengan menjaga diet seimbang atau mengkonsumsi suplemen sehingga kebutuhan tubuh terhadap semua gizi yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah itu dapat terpenuhi. Nah, seperti mengkonsumsi zat besi, asam folat, vitamin B12, vitamin C, dan lain-lain. Nah, semua ini tuh bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi daging, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, atau produk susu. Nah, terus yang kedua, anemia yang diwariskan seperti talasemia itu bisa dicegah dengan melakukan pemeriksaan darah pranikah sehingga kemungkinan mendapatkan keturunan yang talasemia juga tuh bisa dicegah gitu. Terus yang ketiga itu dengan pemberian tablet tambah darah, terus juga bisa dengan melakukan pemeriksaan darah di laboratorium secara berkala sehingga anemia ini itu bisa dideteksi dengan dini gitu. Pengobatan anemia, untuk pengobatan anemia yang berat itu bisa dilakukan dengan transfusi darah. Nah, kalau untuk anemia yang kekurangan zat besi itu pengobatannya adalah diberikan suplemen zat besi itu sendiri ya. Terus untuk anemia kronis itu pengobatannya adalah dengan mengobati si penyakit yang mendasari si anemianya tersebut. Nah, biasanya tindakannya itu berupa transfusi darah atau penyuntikan hormon eritropoietin. Pada seseorang yang memiliki penyakit anemia, itu harus kita cari penyebab penyakit anemianya itu apa, agar pengobatannya itu disesuaikan dengan penyebab anemia dan riwayat penyakit yang dimiliki sebelumnya. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik, dan yang ketiga itu ada pemeriksaan laboratorium. Sekian video yang saya dan teman-teman saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian juga bahagia selalu ya. Sampai jumpa lagi.